Kalian pasti pernah mendengar atau membaca di berita sesuatu seperti Dow Jones naik 80 poin. Tapi apa artinya itu? Sebenarnya mereka sedang berbicara mengenai Dow Jones Industrial Average. Singkatnya, Dow Jones merupakan rata-rata harga saham tertentu di Amerika yang biasa juga dikenal sebagai indeks. Nah, daripada melihat secara mikro hanya pada satu kinerja perusahaan saja, indeks memungkinkan para trader untuk bisa melihat kinerja keseluruhan pasar secara lebih luas. Dow Jones pertama kali dibuat oleh Charles Dow, seorang jurnalis keuangan pada tahun 1896 dan hanya beranggotakan 12 perusahaan saja. Namun seiring berjalannya waktu, indeks tersebut bertumbuh dan saat ini sudah beranggotakan 30 perusahaan dari 9 sektor berbeda yang merupakan komponen utama dalam perekonomian Amerika. Nah, 30 perusahaan tersebut dipilih karena dianggap sebagai pemimpin pasar pada sektornya masing-masing. Namun, jika sebuah perusahaan secara individu berkinerja buruk secara keseluruhan, komite dapat mempertimbangkan untuk mengganti perusahaan tersebut dengan yang lainnya. Misalnya, pada tahun 2018 kemarin, General Electric Company yang merupakan perusahaan asli terakhir yang tersisa di Dow Jones, dia mengalami kinerja yang buruk selama beberapa tahun terakhir. Dan akhirnya komite memutuskan untuk mengganti General Electric tersebut supaya memberi ruang kepada perusahaan baru yaitu Walgreens. Menyertakan perusahaan besar di berbagai sektor dimaksudkan untuk bisa memberikan gambaran secara keseluruhan tentang pasar dan juga memberikan sinyal kepada para trader ketika sebagian kondisi ekonomi melemah. Tapi perlu diingat bahwa pasar indeks bukanlah ekonomi. Nah, historically, Dow Jones secara umum melacak produk domestik bruto di United States yang merupakan ukuran keseluruhan dari aktivitas ekonomi di sana. Dan meskipun Dow Jones dimaksudkan untuk bisa memberikan gambaran secara singkat tentang kinerja pasar indeks, tapi ada beberapa fitur tertentu yang dapat memungkinkan terjadinya gangguan pada prospeknya. Pertama, 30 perusahaan Dow Jones adalah bagian yang cukup sempit dalam pasar saham United States yang terdiri dari ribuan perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Nah, memiliki pandangan yang sesempit ini seringkali dapat mendistorsi apa yang diisyaratkan oleh pasar secara lebih luas. Kemudian yang kedua, Dow Jones menggunakan pembobotan harga atau price weighted. Ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki harga saham lebih tinggi memiliki efek rata-rata yang lebih besar terlepas dari ukuran sebenarnya perusahaan tersebut. Misalkan pada tahun 2020 kemarin, tepatnya di bulan Mei, Goldman Sachs diperdagangkan sekitar 177 US dollar, sedangkan Pfizer diperdagangkan sekitar 37 US dollar. Nah, namun secara market capitalization, Pfizer memiliki market capitalization sebanyak 207 miliar US dollar dibandingkan dengan Goldman Sachs yang hanya 60 miliar US dollar saja. Hal ini berarti bahwa meskipun Pfizer 3 kali lebih besar berdasarkan market capitalization-nya, tapi Goldman Sachs lebih unggul dalam hal harga pasarnya. Karenanya, beberapa trader merasa bahwa Dow Jones merupakan cara yang kurang tepat untuk memantau pasar dan lebih percaya indeks lain yaitu S&P 500 dapat merepresentasikannya secara lebih akurat. Memang S&P 500 itu menampilkan 500 perusahaan dari setiap sektor, jadi ia mengambil sampel dari basis yang lebih luas. Selain itu, S&P 500 juga menggunakan bobot market capitalization, bukan price weighted. Hal ini berarti perusahaan yang lebih besar dengan market capitalization yang lebih tinggi dapat memiliki pengaruh yang juga lebih besar dalam indeks dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang lebih kecil. Nah, perbedaan antara market capitalization dengan price weighted ini terlihat jelas pada awal Maret tahun 2019 kemarin ketika harga saham Boeing turun 14% setelah Boeing 737 MAX dihentikan.
Pada saat itu, Boeing memang merupakan harga saham tertinggi di Dow Jones. Jadi, kejatuhan Boeing saat itu turut menyeret Dow Jones jatuh cukup dalam. Sedangkan S&P 500 tetap naik karena kinerja pasar yang lebih luas bekerja dengan cukup baik. Jadi, meskipun Dow Jones dapat berfungsi sebagai pengukur cepat pasar saham United States, ia tidak bisa memberitahu kita semuanya. Maka dari itu penting bagi kita untuk bisa juga melihat indeks-indeks lainnya supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share video-video lainnya supaya lebih banyak lagi orang yang bisa memahami mengenai futures market. Saya Gloria dari channel Jeremy dan Gloria, pamit dan God bless.